Halo, halo semua. Jadi ceritanya kita ada tugas kuliah fisika material, yaitu membuat penjelasan tentang LED atau singkatan dari Light Emitting Diode. Jadi sebenarnya kedengaran sepele, tapi uh, ternyata ada banyak informasi yang bahkan aku aja baru tahu loh. Jadi sebelumnya perkenalan dulu ya. Uh, Kami dari kelompok K dan aku sendiri Johannes Eugene. Dan ini empat temanku, boleh tolong perkenalan masing-masing? Oke, sebelumnya izin perkenalkan, nama aku Dimas Krisman Sianturi dengan 3 NIM terakhir 035. Mungkin boleh dilanjut teman yang lain. Oke, aku Hilmi Yusuf dengan 3 digit NIM terakhir 057. Nama aku Halim Y. Kusuma dan 3 NIM terakhir yaitu 003. Nama aku Geral Manalu dengan NIM 204. Oh iya, maaf. Aku tadi belum kurang lengkap memperkenalkan diri. Nama aku Johannes Yujin dengan 3 digit NIM terakhir 115. Jadi, kita semua pasti udah pernah denger lah yang namanya charger, terus remote, terus TV atau lampu jalan bahkan. Tapi pernah nggak ya kita kepikiran kalau lampu itu nyala bisa seterang itu, gimana ceritanya? Padahal benda kecil gitu. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas semua itu dan lebih. Jadi dari teori dasarnya sampai ke pemakaiannya, sampai ke teknologi modernnya, kita langsung aja lah ya. Helmi boleh, Helmi lanjut langsung. Oke, boleh next. Oke, thank you Jo atas tadi kita udah dibuka. Jadi LED itu singkatan dari Light Emitting Diode ya teman-teman. Itu merupakan apa kita sering sebutnya itu juga diode pemancar cahaya gitu. Kita jangan mikirnya cuman lampu biasa ya, karena di LED itu teknologinya itu keren banget, nggak cuman yang kita lihat sehari-hari gitu, karena cara kerjanya itu berdasarkan fenomena fisika yang namanya itu elektroluminesensi. Nah, itu LED itu bisa terbagi menjadi dua tipe ya secara teori dasarnya, yaitu ada tipe N dan juga tipe P. Kita itu misalkan ada arus maju atau forward bias elektron dari sisi N, itu bisa dilihat di gambar. Itu elektron di sisi P itu akan ketemu di area pertemuan, yaitu yang kita sering sebut juga itu namanya junction. Nah, mereka juga itu berpasang-pasangan ya. Jadi energi dilepaskan dalam bentuk cahaya nantinya kayak gitu. Cahaya yang dihasilkan itu tergantung pada material semikonduktornya juga ya. Bisa tergantung itu, misalkan dia warna merah berarti itu berasal dari gallium atau arsenide. Nah, itu bisa di next Jo coba supaya lebih jelas. Itu ada pembagian warna di LED secara teori dasarnya yang seperti aku tadi sebutin. Misal warnanya merah itu berarti berasal dari gallium, atau misal warnanya dia hijau atau biru terang itu berasal dari indium. Nah, teori ini juga itu faktanya itu sudah dibuktikan atau sudah terbukti dari buku Solid State Electronic. Itu karyanya dari Ben Friedman. Nah, jadi bisa teman-teman lihat juga nanti bukunya secara lebih lengkap di LED ini. Oke, Mungkin boleh di penjelasan next. secara teori dasar udah cukup. Nah, tadi mungkin aku izin masuk ya. Tadi ada Helmi nyinggung mengenai tipe N dan tipe P. Nah, tipe N dan tipe P ini termasuk dari struktur LED. Mungkin boleh dilanjut. Nah, mungkin kita berangkat dari dasar dulu ya sebelum ke tipe P dan tipe N-nya. Nah, bisa terlihat pada layar, ini adalah bisa dibilang urutan daripada struktur LED tersebut. Nah, struktur LED ini
bermaterial itu yang namanya semikonduktor. Nah, lapisan paling dasarnya itu bisa disebut dengan substrat. Nah, substrat ini berfungsi sebagai media pertumbuhan dari si kristal semikonduktornya. Nah, substrat ini umumnya terbuat dari bahan seperti, kalau saya ngaku itu safir atau Al2O3, bisa juga dari silikon murni ataupun Si. Nah, di atas substrat ini, inilah yang dikatakan Helmi tadi, yaitu tipe N dan tipe P. Nah, tipe N ini memiliki kelebihan yang dimana dia memiliki elektron bebas. Sedangkan si tipe P ini, dia memiliki yang namanya hole atau kita sebut biasanya itu adalah lubang, yang dimana hole atau lubangnya ini berbuatan positif. Nah, di antara kedua lapisan ini, terdapat yang namanya lapisan aktif. Nah, lapisan aktif ini untuk apa sih? Lapisan aktif ini biasanya dirancang untuk yang namanya itu istilah quantum well. Nah, quantum well itu artinya yaitu lapisan semikonduktor yang dimana yang memiliki material yang cukup tipis yang membatasi pergerakan elektron dan si lubangnya tadi. Nah, mungkin berikutnya aku mau ngasih contoh singkatnya deh. Saat arus, mungkin masih di yang sebelumnya, masih yang sebelumnya. Sorry, Nah, sorry, 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 sorry. saat sebuah arus listrik mengalir dari anoda dan katoda yang terdapat pada layar, nah si elektron dari lapisan N tadi yang sudah kita bahas dan hole dari ataupun lubang dari lapisan P tadi akan terdorong ke namanya lapisan aktif. Nah, lapisan aktif ini bisa dibilang center dari pertemuan lapisan N dan lapisan P. Nah, setelah pertemuan itu ataupun disebut dengan namanya rekombinasi, akan menghasilkan suatu output. Output itu berupa namanya cahaya. Jadi singkatnya, ketika lapisan P dan lapisan N bertemu, dan senternya itu adalah lapisan aktif, nah akan menghasilkan sebuah output yang namanya cahaya. Nah, mungkin begitu mengenai struktur daripada si LED tersebut. Mungkin boleh dilanjut ke slide berikutnya. Nah, nah, mungkin next. Oh, stop di sini. Oke. Nah, salah satu aspek yang bisa dikatakan yang tidak kalah penting lah daripada sebuah LED itu adalah materialnya. Kita pasti penasaran kan, material apa aja sih yang digunakan dari LED tersebut? Nah, material yang digunakan di LED ini adalah material yang namanya semikonduktor. Nah, dapat terlihat pada layar, setiap warna itu memiliki sebuah material semikonduktor yang berbeda-beda. Mungkin aku jelasin ada beberapa aja. Tapi pewarnaan dalam sebuah LED ini tergantung yang dari namanya band gap-nya. Band gap ini bisa dikatakan adalah energi celah pitanya yang berasal dari semikonduktornya tersebut. Nah, contoh daripada warna dari LED itu biasanya menggunakan salah satunya itu adalah bahan yang namanya arsenide. Gallium arsenide ini biasanya digunakan untuk memancarkan cahaya merah atau cahaya inframerah. Nah, berikutnya mungkin eh, bahan gallium fosfide. Bahan gallium fosfide ini biasanya digunakan untuk LED yang menghasilkan cahaya berwarna hijau. Nah, masih banyak lagi warna-warna yang sudah tertera pada layar, bisa kita baca mungkin bersama-sama juga. Nah, tapi aku mungkin ngasih fun fact lah. Biasa LED yang kita gunakan di rumah itu biasanya kan banyak berwarna putih. Eh, di mana-mana pasti berwarna putih ya biasanya. Tapi LED berwarna putih itu nyatanya bukan berasal langsung daripada semikonduktornya, melainkan dari mana sih? Nah, ternyata lapisan warna LED yang warna putih ini berasal dari LED yang berwarna biru direkombinasikan dengan LED yang berwarna kuning sehingga menghasilkan cahaya yang berwarna putih. Jadi dia bukan semerta-merta berasal langsung dari semikonduktor yang berbeda. Next. Next. Nah, aku sangat ini nih, sangat penasaran apa sih perbedaan dari LED ini? Kan banyak nih lampu yang sedang kita gunakan di lingkungan kita, lampu pijar, lampu jalan segala macamnya. Apa sih efisiensi daripada LED ini dan kelebihannya daripada lampu-lampu yang sudah ada? Mungkin ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Oke, Dim. Aku akan jelasin gimana efisiensi dari LED itu sendiri. LED ini eh, sangat unggul karena mampu mengubah energi listrik menjadi cahaya dengan sangat baik. Artinya, energi yang terbuang sebagai panas sangat sedikit. Dibandingkan dengan lampu pijar biasa, LED bisa menghemat listrik hingga 80%. Selain itu juga, LED ini bisa dipakai dengan jangka waktu yang sangat lama.
bahkan bisa berpuluh ribu jam, sehingga tidak perlu sering menggantinya. Dan nah, selanjutnya aku mau ngasih tahu beberapa kelebihan dari LED itu sendiri. Next. Nah, jadi kelebihan LED itu sendiri hemat energi. LED ini menggunakan listrik yang jauh lebih sedikit dibandingkan lampu yang lain, sehingga membantu mengurangi dari tagihan listrik kita itu sendiri. Dan juga masa penggunaannya yang awet, yang membuat ini menjadi pilihan lah di antara lampu-lampu yang lain. Dan juga LED ini ramah lingkungan dan aman tentunya. LED tidak mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan tidak menghasilkan panas berlebih dan lebih aman digunakan di berbagai tempat. Mungkin itu yang bisa aku jelasin buat kelebihan dan efisiensi dari LED itu sendiri. Makasih guys. Oke, tadi mungkin sudah dijelaskan untuk apa saja dari jenis-jenis LED dan untuk selanjutnya ada pengaplikasian. Untuk apa aja sih LED digunakan, Cu? Baik, untuk yang pertama yaitu LED digunakan untuk penerangan, yaitu pada rumah tangga atau lampu jalan atau lampu mobil, lampu-lampu lainnya juga ada. Lalu yang berikutnya juga ada yang digunakan untuk display elektronik konsumen, yaitu ada untuk warna-warna ada televisi atau monitor, panel LED, itu untuk latar-latar seperti itu. Lalu ada papan reklamas digital yang besar yang ada di jalanan itu. Lalu ada jam digital juga bisa yang LED. Lalu selanjutnya bisa digunakan untuk sinyal dan indikator, yaitu pada apa namanya itu lampu lalu lintas yang hemat energi itu. Lalu ada peralatan industri untuk status on atau off-nya. Lalu ada peralatan elektronik, tanda bahaya dan atau aktivitas lainnya. Lalu di medis dan kesehatan yaitu ada cahaya biru untuk mengobati penyakit kulit atau jerawat. Lalu ada inframerah juga itu menggunakan LED, itu digunakan untuk terapi atau nyeri otot atau peradangan juga bisa. Lalu selanjutnya ada sinar UV, itu juga menggunakan LED UVC yang mampu membunuh bakteri dan virus yang ada di permukaan atau di udara. Lalu selanjutnya juga bisa digunakan untuk komunikasi serat optik yang digunakan sumber cahaya transmisi untuk melalui serat optik karena bisa menyala dan mati sangat cepat dan mengirim sinyal digital. Lalu untuk dekorasi atau hiburan juga bisa karena tadi dijelaskan juga LED itu memiliki banyak warna juga untuk acara-acara yang meriah gitu. Lalu ada juga untuk di komputer atau laptop untuk RGB itu menggunakan lampu LED juga biar menambah kesan mewah atau kesan meriah. Lalu ada di konser juga ada untuk kesan meriah. Baik, itu saja. Oke. Aduh. Ya, jadi dari semua itu satu yang bisa kusimpulkan, LED itu apa? Kecil-kecil cabai rawit. Benda sekecil itu bisa dipakai buat tadi sampai ke penerangan jalan, sampai ke serat komunikasi serat optik, banyak ya. Jadi itu udah semuanya ya kurang lebih ya, dari efisiensi energi, umur panjang, sampai ke teknologi canggih di smartphone dan rumah kaca pertanian, itu semuanya pakai LED. Jadi eh dari semua itu ya, semoga apa yang kita obrolin lah selama ini, apa yang kita bahas selama ini tentang LED, itu bisa bikin hadirin sekalian, penonton sekalian, setidaknya menambah luas wawasan kalian sedikit. Karena ya, kenapa enggak ya kan? Yang namanya pendidikan itu, apa aja bisa termasuk pendidikan.
Oke deh, sekian aja mungkin dari kita dan kelompok kita. Eh, selebihnya, selebih kurangnya terima kasih dan mohon maaf bila mungkin ada sepatah dua patah kata yang salah keluar. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Gokil, 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 gokil. Anjas, rebel, gimang, anjay, rebel, rebel, rebel.